Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Henry Sanada dengan nomor presensi 2464 0024 kelas 4C dari Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI Semarang. Dalam kegiatan ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang evaluasi kondisi lalu lintas di beberapa ruas jalan di Kabupaten Kudus, bagaimana proyek rekayasa lalu lintas. Kabupaten Kudus merupakan kota industri kretek yang memiliki peran strategis di Provinsi Jawa Tengah. Terletak di kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Pati, Demak, Jepara, dan Grobogan, Kudus memiliki konektivitas ekonomi dan sosial yang kuat dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Sebagai pusat industri, Kudus memiliki Central Business District atau yang dikenal dengan CBD yang menjadi zona aktivitas utama masyarakat. Kawasan CBD ini menjadi titik konsentrasi pergerakan orang, barang, dan kendaraan setiap harinya, sehingga menjadi fokus utama dalam evaluasi kondisi lalu lintas, hubungan erat antara Kudus dan kabupaten tetangga, mendorong intensitas pergerakan lintas wilayah yang tinggi, menjadikan jaringan jalan di kawasan ini sebagai infrastruktur vital yang perlu dikelola secara terstruktur dan berkelanjutan. Melalui proyek yang berjudul Evaluasi Kondisi Lalu Lintas di beberapa ruas jalan di Kabupaten Kudus ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai kondisi kinerja ruas jalan existing serta faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas pelayanan jalan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi penanganan yang aplikatif dan berkelanjutan guna meningkatkan kelancaran, kenyamanan, dan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Kudus sehingga mampu mendukung perkembangan wilayah dan aktivitas masyarakat secara optimal. Yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat proyek, yaitu yang pertama adalah untuk analisis kinerja ruas jalan dan simpang, untuk informasi sistematis penanganan jalan dan simpang, pengembangan sistem informasi publik mengenai kondisi lalu lintas, analisis lebih lanjut daerah rawan kecelakaan, dan dapat mengetahui kecepatan tempuh yang menurun di beberapa ruas jalan dan simpang. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan materi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian lalu lintas. Menurut Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia tahun 1993 halaman 55 menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Sedangkan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dan selanjutnya, beberapa komponen lalu lintas adalah ada tiga, yaitu manusia, kendaraan, dan jalan. Yang pertama adalah manusia. Manusia merupakan komponen utama dalam sistem lalu lintas karena manusia berperan sebagai pengendali, pengguna, sekaligus mengambil keputusan dalam aktivitas transportasi. Yang kedua ada kendaraan, yang mana adalah alat yang digunakan untuk memudahkan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui jalan. Serta yang ketiga adalah jalan sebagai prasarana transportasi darat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan, manusia, dan barang. Jalan menjadi media utama berlangsungnya aktivitas tersebut. Jalan harus dirancang agar mampu melayani arus kendaraan secara aman, nyaman, dan efisien. Ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi sehingga menentukan kondisi kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan efisiensi transportasi. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka kinerja lalu lintas akan terganggu dan kurang optimal. Selanjutnya ada karakteristik lalu lintas. Yang pertama adalah volume lalu lintas, yaitu jumlah kendaraan yang melewati titik ruas jalan per satuan waktu. Selanjutnya terdapat kecepatan lalu lintas, yang merupakan jarak yang ditempuh kendaraan dalam satu satuan waktu tertentu. Dan nomor tiga adalah kepadatan lalu lintas, merupakan jumlah kendaraan yang berada pada suatu panjang ruas jalan tertentu. Yang keempat adalah arus lalu lintas, merupakan pergerakan kendaraan yang melewati suatu titik jalan dalam satuan waktu tertentu. Yang kelima, terdapat hambatan samping yang merupakan aktivitas di sekitar jalan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas, serta yang terakhir adalah tingkat pelayanan jalan, yang merupakan ukuran kualitas pelayanan suatu ruas jalan terhadap pengguna jalan. Selanjutnya, terdapat kapasitas jalan, yaitu jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati suatu ruas jalan atau lajur jalan dalam periode waktu tertentu pada kondisi jalan, lalu lintas, dan lingkungan tertentu
tanpa menyebabkan gangguan arus yang berarti. Kapasitas jalan berfungsi sebagai satu, kemampuan jalan, yang kedua dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja lalu lintas, yang ketiga penentuan tingkat LOS, yang keempat adalah dapat digunakan untuk identifikasi potensi kemacetan. Selain itu, faktor-faktor yang menentukan kapasitas jalan adalah yang pertama, lebar jalan dan jumlah lajur, dua, tipe jalan, ketiga, hambatan samping, keempat, komposisi kendaraan, dan yang terakhir adalah kondisi jalan. Contoh untuk konsep dari kapasitas jalan adalah jika sebuah jalan memiliki kapasitas 3.000 SMP per jam, artinya dalam 1 jam, jalan tersebut maksimal mampu melayani dan kelebihan kapasitas lebih dari 3.000 akan menyebabkan kemacetan. Selanjutnya adalah derajat kejenuhan, yaitu perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Derajat kejenuhan digunakan untuk menunjukkan tingkat kepadatan dan tingkat penggunaan kapasitas jalan. Derajat kejenuhan sendiri dapat dihitung melalui rumus DS sama dengan V dibagi C, di mana DS adalah derajat kejenuhan, V adalah volume lalu lintas dengan satuan SMP per jam, serta C adalah kapasitas jalan dengan satuan SMP per jam. Fungsi derajat kejenuhan adalah dapat untuk menilai tingkat kinerja jalan, mengetahui kondisi kelancaran lalu lintas, serta menentukan tingkat pelayanan jalan. Selanjutnya, interpretasi nilai derajat kejenuhan jika DS kurang dari 0,75 menandakan arus lalu lintas masih stabil. Jika DS 0,75 sampai 0,85 menandakan arus lalu lintas mulai padat, namun kecepatan kendaraan mulai menurun. Nilai DS 0,85 sampai 1, kondisi di mana jalan mendekati jenuh dan potensi antrean dan kemacetan mulai muncul. Selanjutnya yang paling tinggi adalah DS lebih dari 1, di mana kapasitas jalan terlampaui dan telah terjadi kemacetan serta kepadatan kendaraan sangat rendah. Contoh dari perhitungan derajat kejenuhan adalah diketahui jika sebuah volume lalu lintas terdapat 2.400 SMP per jam dengan kapasitas jalan adalah C 3.000 SMP per jam, maka nilai DS adalah 2.400 dibagi 3.000 dengan nilai DS tersebut adalah 0,80, yang artinya kondisi lalu lintas mulai padat, namun arus kendaraan masih dapat bergerak stabil. Hubungan kapasitas jalan dengan derajat kejenuhan yaitu kapasitas jalan menunjukkan kemampuan jalan dan derajat kejenuhan menunjukkan seberapa besar kemampuan jalan tersebut telah digunakan. Jika volume kendaraan terus meningkat sedangkan kapasitas jalan tetap, maka nilai DS akan semakin besar dan jalan menjadi jenuh. Selanjutnya adalah pengaruh derajat kejenuhan terhadap lalu lintas. Jika nilai DS makin tinggi, maka kecepatan kendaraan akan menurun. Antrian kendaraan meningkat, waktu tempuh bertambah, konsumsi bahan bakar meningkat, serta risiko kecelakaan bertambah. Dan yang terakhir adalah upaya untuk mereduksi atau mengurangi derajat kejenuhan adalah yang pertama, meningkatkan kapasitas jalan dengan pelebaran jalan, penambahan jalur, serta perbaikan geometri jalan. Yang kedua, mengurangi hambatan samping seperti dapat menertibkan parkir liar, pengaturan aktivitas perdagangan, serta penyediaan area parkir khusus. Serta dapat melakukan rekayasa lalu lintas dengan pengendalian sistem satu arah, pengaturan lampu lalu lintas, serta penambahan kendaraan berat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis kinerja jalan dan simpang di beberapa titik di CBD di Kabupaten Kudus. Lokasi penelitian yang saya jelaskan hari ini adalah di Kabupaten Kudus, di mana terdapat beberapa jalan yang dilalui oleh banyak masyarakat, terutama di kawasan Central Business District atau CBD. Jalan dan simpang tersebut terdiri dari 16 simpang dan 35 ruas jalan yang terdiri dari 1 simpang 5, 13 simpang 4, dan 2 simpang 3. Di mana dari simpang tersebut terdapat 11 simpang bersinyal dan 5 simpang bersinyal. Sedangkan untuk jalan terdapat 3 ruas jalan arteri, 1 ruas jalan kolektor, serta 23 ruas jalan lokal. Yang pertama adalah analisis kapasitas jalan. Kapasitas jalan yang besar tidak menjamin jalan memiliki kinerja yang baik, dan perbandingan head-to-head kinerja jalan adalah berdasarkan beban volume kendaraan. Di sini saya akan menjelaskan 2 sampel jalan. Yang pertama adalah Jalan Sunan Muria dengan kapasitas 2.992, volume kendaraan tiap harinya adalah 2.362 SMP, serta VC rasionya adalah 0,74 dan derajat kejenuhan 0,79 dan memiliki nilai loss D.
Dan komparasi kedua adalah Jalan Agus Salim dengan kapasitas 2.394, volume 500 SMP, nilai VC ratio 0,21, serta derajat kejenuhan adalah 0,21, dan memiliki nilai loss A. Yang mana dari kedua jalan tersebut, arus lalu lintas yang terdapat di Jalan Sunan Muria mendekati tidak stabil, dan kecepatan kendaraan dan kenyamanan pengguna mulai terganggu akibat tingginya volume kendaraan yang membebani jalan. Sementara pada Jalan Agus Salim, arus lalu lintas bebas hambatan. Meskipun kapasitas lebih kecil dari Jalan Sunan Muria, volume kendaraan yang rendah menjaga kinerja jalan tetap optimal. Perbedaan kapasitas tersebut dipengaruhi oleh karakteristik fisik jalan seperti lebar jalan, jumlah lajur, fungsi jalan, kondisi geometrik, hambatan samping, serta lingkungan di sekitar jalan. Kapasitas jalan tidak dapat dilihat secara terpisah dari volume lalu lintas. Jalan dengan kapasitas besar belum tentu memiliki kinerja baik. Dan apabila volume kendaraan yang melintas juga tinggi, sebaliknya jalan dengan kapasitas lebih kecil masih dapat memiliki nilai LOS lebih baik apabila volume kendaraan yang melintas masih rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa kasus dengan ruas jalan yang memiliki loss A, loss B, loss C, dan loss D. Yang pertama adalah contohnya di Jalan Agus Salim dan Jalan Mangga di Kabupaten Kudus memiliki nilai VC rasio yang rendah sehingga arus lalu lintas sangat baik, bebas hambatan, peluang antrean kecil, serta kapasitas belum banyak terpakai. Selanjutnya terdapat loss B, terdapat 16 ruas jalan seperti Jalan Dr. Ramelan, Jalan Pemuda, dan Jalan Pramuka. Kondisi jalan lalu lintas stabil, kendaraan bergerak dengan kecepatan terkendali tanpa hambatan berarti. Dan selanjutnya terdapat jalan dengan loss C, terdapat 16 ruas jalan dengan contoh Jalan Ahmad Yani, Jalan Simpang 7, dan lain-lain. Arus stabil namun kapasitas mulai banyak digunakan oleh kendaraan dan membutuhkan perhatian khusus pada jam sibuk. Sementara yang paling tinggi atau yang paling cukup parah adalah loss D dengan satu ruas yaitu di Jalan Sunan Muria. Dengan arti arus mendekati tidak stabil, kecepatan kendaraan mulai menurun dan ruang gerak pengemudi semakin terbatas. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa pembagian nilai VC ratio pada beberapa ruas jalan di Kabupaten Kudus. Yang pertama adalah nilai dengan VC ratio tinggi yaitu 0,74 hingga 0,83. Yaitu kapasitas jalan telah terpakai secara maksimal dan rentan terhadap kemacetan, termasuk Jalan Sosrokartono dan Jalan Sunan Muria. Selanjutnya pada nilai VC rasio yang cukup tinggi yaitu 0,51 hingga 0,65, dan hal ini berarti mulai terjadi peningkatan beban volume yang signifikan, termasuk di Jalan Simpang 7, Jalan Sunan Kudus 1 dan 2, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Ahmad Yani 3, Jalan Bakti, dan Jalan Jenderal Sudirman 4. Selanjutnya terdapat nilai VC ratio yang sedang yaitu 0,34 hingga 0,45, di mana kapasitas jalan memadai dengan volume menengah, termasuk Jalan Mayor Basuno, Jalan Johar, Jalan HOS Cokroaminoto, dan Jalan Ahmad Yani 2. Yang terakhir adalah dengan nilai VC paling rendah yaitu 0,15 hingga 0,28, yaitu kapasitas jalan sangat memadai, termasuk ini adalah Jalan Mangga, Jalan Agus Salim, Jalan Dr. Ramelan, Jalan Pemuda, Jalan Pramuka, dan Jalan HM Subhan ZE. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kinerja pada simpang. Variasi simpang di CBD Kabupaten Kudus memiliki sistem transportasi perkotaan yang dipengaruhi oleh titik konflik atau simpang. Analisis mencakup simpang 3 tak bersinyal, simpang 4 tak bersinyal, simpang 4 bersinyal, dan simpang 5. Yang pertama adalah simpang 3 bersinyal dengan contoh simpang Nur Hadi dengan tundaan rata-rata kendaraan adalah 6,75 detik per SMP dan derajat kejenuhan 0,19 dengan nilai loss adalah B. Selanjutnya adalah simpang 3 Bitingan dengan tundaan rata-rata adalah 7,85 detik per SMP dan nilai derajat kejenuhan adalah 0,27 dengan nilai loss B. Kondisi loss B masih sangat baik. Dalam arti volume melintas jauh di bawah kapasitas dan tidak ada waktu tunggu, tundaan yang lama. Dan sehingga belum perlu memerlukan penanganan yang mendesak. Selanjutnya adalah analisis simpang 4 tak bersinyal. Simpang 4 tak bersinyal di sini memiliki kinerja lalu lintas yang tetap stabil tanpa menimbulkan antrian yang berarti.
Dengan contoh simpang 4 Jatmi dengan tundaan rata-rata 6,66 detik per SMP dengan derajat kejenuhan 0,16 yang berarti masih tetap loss B. Yang selanjutnya adalah simpang 4 Sunggingan dengan tundaan rata-rata 6,84 detik per SMP dengan derajat kejenuhan adalah 0,15 yang bernilai loss B, serta simpang 4 Majapahit dengan tundaan rata-rata adalah 7,48 detik per SMP, derajat kejenuhan 0,25 dan bernilai loss B. Nilai derajat kejenuhan berada pada rentang 0,15 hingga 0,25, berarti beban lalu lintas masih rendah, sehingga simpang-simpang tak bersinyal tersebut mampu melayani kendaraan tanpa hambatan yang signifikan. Selanjutnya adalah analisis simpang 4 bersinyal dengan kondisi baik hingga sedang, seperti contohnya adalah loss B di simpang 4 Pura dengan derajat kejenuhan 0,22 dan tundaan 13,26, serta simpang 4 Peternakan dengan nilai derajat kejenuhan 0,24 dan tundaan 13,27. Untuk loss C terdapat peningkatan beban, yaitu simpang mampu melayani arus dengan cukup baik, namun mulai terjadi lonjakan tundaan akibat beban lalu lintas yang lebih besar. Contohnya adalah simpang 4 BNI dengan derajat kejenuhan 0,44 dan tundaan 16,82 detik per SMP. Selanjutnya adalah analisis simpang 4 bersinyal dengan kondisi yang cukup parah dan hingga kritis. Itu menyoroti titik-titik dengan waktu tunggu tertinggi dan beban arus yang mendekati kapasitas maksimal. Yang pertama adalah loss D dengan kondisi padat. Kendaraan mulai mengalami waktu tunggu yang cukup terasa pada jam sibuk, seperti simpang 4 Seleko dengan derajat kejenuhan 0,22 dan tundaan 13,62 detik per SMP, dan simpang 4 Hypermart dengan derajat kejenuhan 0,71 dan tundaan paling tinggi, yaitu 32,37 detik per SMP. Selanjutnya adalah loss E dengan kondisi yang sangat kritis. Kendaraan mulai mengalami waktu tunggu yang cukup terasa pada jam sibuk, yaitu seperti di simpang 4 Pentol dengan tundaan 43,42 detik per SMP dan simpang 4 Jember dengan derajat kejenuhan 0,77 dan tundaan paling tinggi yaitu 46,01 detik per SMP. Yang terakhir adalah analisis simpang 5 yang terdapat di simpang 5 Barongan, Kabupaten Kudus yang memiliki kompleksitas pergerakan lalu lintas. Simpang 5 Barongan sebagai area dengan tingkat pelayanan terendah atau loss E memiliki konflik kompleks yang cukup banyak, seperti arah pergerakan kendaraan yang bertemu pada satu titik sentral, efek berantai seperti potensi antrean, perlambatan dan tundaan menjadi jauh lebih besar dibandingkan persimpangan standar lainnya, serta beban tinggi yaitu permintaan lalu lintas yang padat membuat tingkat pelayanan merosot tajam. Selanjutnya saya masuk kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini, yaitu secara umum di Kabupaten Kudus jalan masih cukup stabil dan tetapi butuh pemantauan. Status mayoritas dari 32 dan 35 ruas jalan berada di los A hingga C dan belum sepenuhnya mengalami kemacetan yang berat. Pemicunya adalah nilai VC rasio yang tinggi menunjukkan kapasitas jalan mulai terpakai penuh, sering diperparah oleh hambatan samping seperti parkir, bongkar muat, dan kegiatan perdagangan. Dan untuk titik kewaspadaan yaitu pada ruas Los C dan khususnya Los D pada Jalan Sunan Muria yang perlu dipantau. Sementara untuk kondisi simpang, kondisi ideal adalah simpang tak bersinyal, masih mampu melayani lalu lintas dengan baik dan tundaan yang sangat minim dengan loss B. Serta prioritas penanganannya adalah kemacetan di CBD berada pada simpang 4 bersinyal dan simpang 5. Dan fokus tindakannya yaitu pada simpang Los E, simpang 4 Bangil, Pentol, Jember, dan simpang 5 Badongan harus ditangani serius untuk menghindari penurunan efisiensi arus lalu lintas secara total. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.